Semua warga kerajaan hiduplah sebagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus, dia wajib sebaiknya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada raja yang mencuci kaki daripada hamba-hambanya. Cuma dia. Dan saya masih ingat saudaraku firman yang sama yang saya sampaikan minggu yang lalu. Mika 6 ayat ke-8. Ini penting sekali. Sebab jangan berpura-pura ataupun ingin tahu. Dan Tuhan memberitahu apa yang berkenan pada dia. Yang pertama-tama hidup dalam keadilan. Mispat, sesuai firman. Yang kedua hidup dengan hesed, yaitu kasih setia. Kasih setia ini dalam perjanjian juga antara suami istri. Dan yang ketiga, kenapa timbul pertengkaran, perkelahian, bahkan perang? Kenapa? Yang satu meninggikan diri, yang satunya rendah diri. Dan timbullah kalau dua orang gila baru ada peperangan. Dan firman Allah menunjukkan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya punya dua orang saudara dan yang satu masih hidup, yang satunya sudah bersama Tuhan. Saya sebut nama mereka. Tidak ada pemimpin pujian KKR lebih hebat di Indonesia dari Yonas Suisa. Juara pop singer Indonesia, saudaraku. Suaranya bagus, hebat, orangnya keren, saudaraku ya. Dan kita tumbuh bersama-sama dengan saudara Yonas ini. Dan karena dia punya trofi, yaitu waktu dia jadi juara pop singer seluruh Indonesia. Belum ada idol, belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada kejuaraan pasti Yonas. Sebab saudaraku dia seperti Lionel Richie Indonesia. You know what? Satu hari kalau dia pulang dari pelayanan, di depan itu ada trofinya disorot dengan lampu, saudaraku. Ya, dia sangat bangga. Aku ini pemimpin yang hebat. Aku ini penyanyi yang paling top. Tetapi melayani Tuhan. Sampai Tuhan berbicara pada dia. Malaikatku paling jelek. 1 juta kali lebih bagus dari kau. Engkau melayani aku karena kasih karuniaku. Waduh saudaraku. Dia minta ampun. Lalu dia bakar trofinya. Jadi kalau sekarang pulang dan tidak lihat lagi apa yang dia bisa banggakan. Dia cuma bilang, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Saudara, saya bayangkan suara saya ini kalau Tuhan pakai untuk presenter dan sebagainya, itu betul-betul triple grace from the Lord. Sebab apa? Pak Chris sama kan bilang, Pak Arif ini tuh suaranya serak-serak mengerikan katanya. Yang kedua, sahabat saya sudah bersama Tuhan. Ade Manuhutu. Siapa penyanyi yang begitu hebat, punya golden records. Saudaraku, wah waktu itu kan masih kaset ya. Waduh luar biasa, dia punya beberapa golden records di ruang tamunya. Dan saudaraku, dia juga bebas dari affair. Orangnya sangat terkenal. Dan orang lihat dia rendah hati. Tetapi saudaraku kan tidak lihat yang di dalam. Satu hari dia mengalami kecelakaan, waktu dia pulang rumah, semua golden records-nya hilang, saudaraku. Dan istrinya berkata, aku kan penolongmu. Aku bantu kamu supaya rendah hati. Semulai saat itu dia lagi bisa membanggakan dirinya. Karena dia melayani Tuhan. Bukan karena dia hebat. Bukan dia penyanyi paling top. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Tapi ingat, semua itu bukan karena kita punya kelebihan. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi rohku, kata Tuhan. Karena itu setiap saudara, yuk minta. Sebab Tuhan benci orang congkak, memusuhi orang congkak, orang sombong. Tetapi memberikan kasih karunia kepada yang merendahkan dirinya. Walk humbly with your God. God bless you. Amin. Engkau Yesus bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami sadar Tuhan, bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Hanya Engkau yang kami perlukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Juga Indonesia membutuhkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memulihkan bangsa ini. Engkau Allah yang sudah memilih pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini. Engkau sendiri yang akan mengurapi Tuhan. Engkau yang sendiri yang akan memberikan hikmat untuk supaya semua pemimpin bangsa ini membawa Indonesia semakin hari semakin menikmati segala kebaikan Tuhan. Segala yang terbaik yang sudah Tuhan tetapkan untuk Indonesia boleh nikmati. Segala berkat-berkat yang terbaik.
Tuhan kerjakan atas Indonesia. Terima kasih Engkau sudah memberkati airnya, udaranya, tanahnya. Engkau sudah memberkati seluruh penduduk Indonesia Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh seluruh penduduk Indonesia, Engkau yang membuatnya yang terbaik Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau juga memberkati kota kami Lumajang, di mana Tuhan tempatkan kami ada di kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memilih pemimpin bagi kota ini Tuhan. Semua pemimpin-pemimpin melakukan tugas mereka dengan hidup takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kerjakan terus Tuhan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat, perkara-perkara yang besar dan ajaib Tuhan kerjakan atas Indonesia, atas kota kami Lumajang. Kami juga melepaskan berkat buat pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin beserta istri, juga gembala kami yang kami kasihi, Bapak Ishak Sutanto Latif beserta istri. Engkau yang sudah memilih dan menetapkan hamba-hambamu ini Tuhan, untuk melakukan pekerjaan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya urapan yang baru Tuhan curahkan atas hamba-hambamu ini Tuhan. Setiap pelayan hamba-hambamu ini Tuhan, ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan, dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, hati kami bersuka cita karena Engkau. Kami boleh menikmati segala yang terbaik dari Engkau Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua itu karena Engkau. Kemurahan-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Sebab itu kami memilih bagian kami yang terbaik hanya Engkau Yesus. Segalanya bagi kami. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu
kasih-Mu Yesus, menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang besar, menyatakan Engkau Yesus, sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh Engkau Allah yang ajaib, sungguh Engkau Allah yang perkasa, yang kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus Allah yang ku percaya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Engkau Allah di hidup kami Tuhan, Allah yang ku percaya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Hanya Engkau Yesus, segalanya bagi kami. Engkau pribadi yang berharga bagi kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Engkaulah sukacita kami di dalam keadaan apapun juga.
Engkau selalu memberikan sukacita kepada kami. Sukacitamu itulah kekuatan kami untuk kami boleh melewati hari-hari di dalam kehidupan kami. Yang bersuka cita dan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus sukacitaku. Mari naikkan pujian syukurmu buat Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut
segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Naikkan syukur atas segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Yesus yang kami percaya, Yesus yang kami andalkan. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau, Tuhan. Sebab itu hati kami tetap percaya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh perbuatan-Mu terlalu ajaib bagi kami, Tuhan. Anugerah-Mu sungguh mempesona. Sebab itu kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Hati kami bersuka cita karena Engkau, Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada di tengah-tengah ibadah yang luar biasa. Kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami belajar kebenaran-Mu yang ajaib yang akan memerdekakan kami. Terima kasih buat hari-hari di mana kami menjelang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan minggu depan kami merayakan kebangkitan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami berdoa untuk gembala kami yang berada di luar negeri, biarlah Tuhan memberkati pelayanan dan liburan daripada hamba-Mu. Terima kasih buat semuanya. Kami memberkati semua jemaat yang hadir, bahkan yang menyaksikan melalui streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan,
Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita masih belajar dalam satu tema yang dikatakan tentang intinya tentang kerendahan hati, humility. Nah saya akan mengajak saudara karena dalam beberapa hari ke depan dunia atau gereja Tuhan khususnya akan merayakan kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut dengan Jumat Agung. Dan pada hari Minggu depan kita akan merayakan kebangkitan daripada Kristus yang seringkali disebut Pesah atau Paskah. Nah saya akan berbicara daripada salah satunya adalah maksud daripada kematian Kristus, sukacita di tengah penderitaan. Ada banyak orang yang bingung kok menderita itu bisa sukacita. Kalau saudara tidak mengerti penderitaan itu yang terjadi dalam hidup kita itu tujuannya buat apa, maka saudara akan tertekan, bersedih. Tahukah dalam hidup ini saudara-saudara, yang namanya kesabaran itu hanya bisa dihasilkan oleh karena pertolongan Tuhan. Salah satu buah atau salah satu unsur daripada buah roh itu adalah kesabaran. Jadi kesabaran itu bukan hasil kekuatan manusia. Kesabaran itu adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saya coba akan memperlihatkan, mana sudah ada slide-nya? Enggak, oh ada monitor di situ ya, oke. Saya akan mengajak saudara membaca dari kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu 11 ayat, sudah siap semuanya? Loh nggak ada suaranya, sudah siap semuanya? Lihat ke depan saja. Saya akan mulai dari ayat yang ganjil, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh iman kepada kasih karunia ini, mana suaranya? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sama-sama, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah orang yang rajin membacakan firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, jika kita merasa harapan kita kepada Tuhan kandas di tengah jalan. Setiap orang itu kan mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan, mempunyai pengharapan, mempunyai ekspektasi begitu. Ya, ada orang yang dalam kekristenan itu ingin menjadi seorang yang kaya raya. Bahkan gereja banyak kali mengatakan bahwa kalau kamu hidup di dalam Yesus, kamu akan hidup berkelimpahan dalam harta benda.
Kamu tidak akan pernah mengalami penderitaan, kamu tidak akan pernah mengalami kesulitan keuangan. Kalau saudara percaya kepada apa yang dikatakan oleh banyak pengkhotbah yang barusan saya katakan, maka 12 murid Yesus itu pada waktu itu mereka menjadi orang terkaya di dunia, urutan nomor 1 sampai dengan urutan ke-12. Maka Rasul Paulus tidak perlu mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, mengatakan bahwa dia harus mengalami kesusahan. Dia harus kadangkala berpuasa dengan terpaksa karena tidak ada makanan. Dia harus makan kadangkala 1 hari cuman sekali. Coba ngomong jujur, kita di Lumajang sehari makan berapa kali? 6 kali? Luar biasa. Ya, berarti orang di Lumajang berkelimpahan ya. Apalagi kerinduan saudara, apalagi pengharapan saudara, apalagi keinginan saudara, apalagi cita-cita saudara, bayangan saudara dalam hidup ini. Saya akan mempunyai rumah tangga yang berhasil. Istilah saudara-saudara saya, sakinah, mawadah, dan waromah. Keluarga yang betul-betul harmonis. Ada yang mengatakan begini pada saya, rumah tangga saya Pak Andreas tidak pernah bertengkar sekalipun juga. Tidak pernah konflik, kami selalu hidup harmonis. Nah kadangkala kalau saya mau menyampaikan seminar pernikahan, dengar kesaksian seperti begitu, saya bilang gini, mendingan kamu aja yang menyampaikan. Ya, karena saya dulu menikah 36 tahun, dalam rumah tangga saya punya konflik. Ya, saya bersama istri saya 36 tahun, 4 tahun yang lalu sebelum dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Hari ini sudah 40 tahun. Ya. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah mengalami perbedaan pendapat, tidak pernah mengalami konflik. Kalau sampai rumah tangganya dikatakan tidak pernah konflik, itu sangat bohong besar. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Kenapa? Karena kebenaran sendiri mengatakan orang yang menikah itu cari masalah, betul enggak? Makanya yang rencana menikah tahun ini kalau tidak mau punya masalah, batalkan. Coba lihat orang-orang yang duduk di tempat ini yang sudah menikah, wajahnya itu penuh masalah. Ya lihat tadi yang berdiri di depan yang jadi singer semuanya begitu. Kan bisa dibedakan mana yang belum menikah, mana yang sudah menikah. Ya, terutama saya melihat yang main gitar di sebelah kiri saya itu kan banyak masalah saudara. Ya, kalau orang sudah menikah itu pasti banyak masalah. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau sampai apa yang saudara harapkan itu sampai tidak terwujud di dalam hidup saudara, saya mengatakan di sini bagaimana? Ya. Sebentar, ini kok jadi salah. Boleh dikembalikan sebentar ini slide-nya, kok nggak mau? Slide 11. Bentar. Oh, tidak ada di sini. Oke. Ya. Jadi kalau harapan itu tidak terwujud, berarti saudara salah jalan. Dan itu perlu diluruskan. Nah, melalui Roma pasal 5 yang tadi kita baca, kita akan belajar bagaimana Tuhan memastikan harapan-harapan kita itu tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Makanya di situ dalam kata ayat yang pertama, sebab itu, kata sebab itu saudara-saudara mengandung makna adalah kata penghubung. Artinya sebelumnya Paulus sudah bicara sesuatu dan sekarang dia sedang transisi. Ya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup oleh iman. Saudara dan saya, kita itu lebih bobrok, lebih jahat, lebih bejat daripada yang kita pikirkan. Kan kita selalu bilang begitu, sejelek-jeleknya saya lebih baik daripada orang-orang ini. Anda ingat
ahli agama yang berdoa di bait Allah, saya bersyukur. Orang bersyukur itu kepada Tuhan. Orang bersyukur itu begini, misalnya saya semalam diajak makan sama dua bapak. Saya berkata, terima kasih Pak, saya bersyukur karena Anda mengajak saya makan. Atau saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan saya kesehatan pagi hari ini. Itu bersyukur. Tapi ahli agama ini berkata begini, saya bersyukur karena saya lebih baik daripada orang ini. Saya bukan seorang penjinah. Artinya dia punya keluarga yang baik. Saya membayar perpuluhan. Saya puasa seminggu 2 kali. Orang Yahudi tradisinya cuma seminggu sekali. Dia sangat mementingkan perbuatan. Jadi dia merasa bahwa hidupnya lebih baik daripada orang lain. Inilah orang Kristen. Merasa dirinya lebih baik, dia nyinyir menjelekkan orang lain. Jadi kita merasa kita itu orang yang baik. Padahal kita itu lebih bejat daripada yang kita rasakan di mata Tuhan. Tapi kita tidak menyadari. Nah, itu sebabnya saudara-saudara di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-8. Paulus menerangkan bagaimana kehidupan orang-orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui iman. Di dunia muncul sebuah handphone baru dengan memori 1 tera. Harganya itu di atas 30 juta. Handphone yang dianggap tercanggih pada masa kini ini, saya melihat begini, kalau handphone itu rusak, handphone itu tetap tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Perlu seorang ahli yang bisa memperbaiki. Dan kalau handphone yang canggih ini coba melihat handphone yang lain rusak, dia juga tidak bisa memperbaiki. Itu sebabnya saudara mesti menyadari sehebat-hebatnya manusia, maka dia tidak bisa merubah orang lain. Jangankan merubah orang lain, merubah dirinya sendiri. Dia tidak mampu dan dia membutuhkan Allah. Itu sebabnya kalau kita hari ini menjadi orang percaya, itu semua kasih karunia Tuhan. Ingat, waktu manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah, Allah yang datang mencari manusia. Jadi kalau saudara berkata bahwa saya mengikuti Yesus itu karena keputusan saya sendiri, saya bilang tidak 100% benar. Kenapa? Karena tidak seorang pun akan datang kepada aku, kata Yesus, kalau hatinya tidak digerakkan oleh Bapa. Jadi artinya kalau saya dan saudara hari ini datang di tempat ini, itu semua karena pekerjaan Bapa. Pekerjaan Allah, bukan karena kemauan kita sendiri. Paulus bilang, Allah lah yang mengerjakan baik itu keinginan, kehendak, tindakan kita. Paulus bilang itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita manusia. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tolong dipindahkan, tidak mau pindah. Ya. Jadi tema surat Roma itu orang dibenarkan karena iman. Jadi kalau saudara membaca di dalam kitab Roma itu orang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Agama itu isinya menceritakan saya berbuat semua tindakan-tindakan yang baik supaya saya berkenan kepada Allah. Bagaimana orang berdosa bisa berkenan kepada Allah? Dia kudus, kita ini kotor. Segala perbuatan kita, Kejadian 6 mengatakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia semata-mata adalah kejahatan. Saudara bilang begini, kalau orang itu baik pada saya juga baik pada dia. Tapi kalau dia jahat pada saya bisa lebih jahat daripada dia. Itulah manusia. Saudara sadar enggak? Kita itu punya kehendak, punya keinginan untuk selalu berbuat baik. Tapi Paulus bilang, tetapi di dalam pikiranku, selalu yang dipikirkan itu adalah hal-hal yang jahat. Kalau orang itu baik pada saya, ya saya akan tetap baiklah. Tapi kalau orang itu tidak baik, ntar saya balas. Itu manusia, saudara-saudara. Ya,
Nah, kalau saudara membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, tolong diklik, ini nggak bisa ya. Ya, penjelasan Paulus, tolong dipindahkan. Ya. Kalau saudara membaca Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan Roma 3 ayat 20, itu bicara tentang kehidupan manusia pada umumnya itu sudah berdosa. Tidak ada manusia yang kelihatannya baik, dengan pakaian yang baik, dengan aksesoris yang baik, dengan rumah yang mewah, dengan mobil yang mahal, dengan kedudukan yang baik, dengan strata sosial yang tinggi, dengan pergaulan yang luar biasa, menjadi orang terhormat. Enggak ada yang tidak berdosa, semua manusia sudah berdosa. Nah, begitu saudara membaca Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan Roma pasal 4, itu kita dibenarkan karena proses pembenaran. Dosa kita itu dihapuskan, tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena perbuatan daripada anak Allah di atas kayu salib. Itu yang perlu saudara pahami. Slide ya. Dikatakan dalam Roma 1 ayat 18, kalau saya bilang slide tolong dipindahkan. Ya. Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Ini bicara manusia yang tidak beragama. Ya. Dalam Roma 3:20 tema ini diulang lagi bahwa semua manusia berada di murka Allah. Kalau saudara membaca Roma pasal 2, orang yang beragama, orang yang mempunyai hukum Taurat pun juga tetap melakukan dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Jadi tidak ada manusia yang bisa bebas dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Saya kemarin bercerita kepada Pak Yudi yang menjemput saya di bandara. Karena dia bertanya, bagaimana Pak Andreas sebagai seorang yang bukan Kristen bisa menjadi seorang Kristen? Karena saya orang pertama dalam keluarga saya menjadi Kristen. Saya cerita, pada waktu saya kecelakaan tahun 76, dan harapan hidup saya tinggal separoh-separoh. Sementara di tubuh saya ada banyak kabel, ada banyak selang. Untuk menyelamatkan nyawa saya, dan jam 4 subuh saya akan dioperasi, dibedah. Dan saya ingat perkataan daripada dokter bedah mengatakan harapan hidupnya tinggal separoh-separoh. Karena mereka berpikir saya masih pingsan, tapi saya mendengar suara itu. Saudara tahu itu saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Ingat ya, ketakutan terbesar dalam hidup manusia adalah kematian. Itu poin tertinggi. Persoalan terbesar manusia bukan kemiskinan. Bukan karena saudara punya uang, bukan karena saudara punya penyakit yang parah. Persoalan manusia terbesar adalah dosa. Dan ketakutan terbesar dalam hidup manusia adalah kematian. Dan saudara tahu, pada waktu saya merasa di ujung maut di situ, saya merasakan bahwa semua kebaikan ibadah saya yang begitu luar biasa. Karena dari umur 8 tahun saya sudah masuk sekolah keagamaan. Itu budaya dalam keluarga saya sebagai orang Jawa Timur di Blitar sana. Tapi saya merasakan bahwa semua apapun agama kepercayaan saya, kebaikan saya, dibandingkan dengan kejahatan saya, masih lebih berat kejahatan saya. Maka tidak mungkin saya akan sampai kepada tempat yang baik itu. Itulah yang meresahkan saya, mengkhawatirkan saya. Dan manusia dengan usahanya tidak akan mungkin bisa. Tetapi karena belas kasihan Tuhan tadi, handphone yang canggih sekalipun juga, dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Perlu seorang expert, seorang ahli memperbaiki. Saudara tidak akan pernah bisa berubah tanpa pekerjaan Tuhan. Itulah pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Roma 1 ayat 18 sampai Roma 3:20 temanya sama, awal dan akhir. Yang intinya memberitahu bahwa orang-orang yang bukan Yahudi berdosa. Roma 1:18 sampai selesai, orang-orang Yahudi juga punya Taurat sistem keagamaan juga berdosa. Jadi tidak ada orang yang bisa selamat karena berbuat baik. Jadi jangan sampai saudara berpikir, kalau saya berbuat baik, klik lagi. Kalau saya berbuat baik,
maka itu akan bisa menyelamatkan. Ada istilah seorang pengacara terkenal di negeri ini. Perbuatan-perbuatan baik saya menolong banyak orang, itu bisa mengurangi dosa-dosa saya. Itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Klik. Jadi Roma pasal 5 ayat 8, ya. Oke, solusinya. Jadi Roma 3:21 sampai Roma 4:25, Paulus menerangkan jalannya. Kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik, bukan berarti kita tidak bisa diselamatkan. Jadi artinya kalau saudara hidup dengan kekuatan saudara sendiri, dengan perbuatan baik, saudara nggak bisa diselamatkan. Bukan berarti kita nggak punya masa depan, kita nggak punya harapan. Kenapa? Karena Allah membuka jalan, yaitu melalui proses pembenaran melalui iman. Ketika saudara mengakui bahwa saya orang berdosa, dan saya membutuhkan penyelamat, saya membutuhkan penolong yang bisa menyelamatkan saya. Dan itulah yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Klik. Roma pasal 5 sampai Roma pasal 8, Paulus berkata bahwa kalau kita sudah dibenarkan oleh iman, maka harus ada sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita menjadi Kristen, maka ada perubahan yang ajaib. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen, hidupnya tidak berubah, berarti ada sesuatu yang salah. Contoh, golongan nelayan, orang-orang yang hidup dari Galilea, itu adalah manusia-manusia yang tidak terpelajar. Oh, mereka nggak pernah sekolah di Universitas Jember, mereka nggak pernah kuliah di Universitas Airlangga, mereka nggak pernah kuliah seperti saya di Universitas Indonesia. Mereka tidak pernah makan sekolah. Jadi orang-orang yang tidak berpendidikan. Tetapi saudara tahu, Kisah Rasul menceritakan, bukankah mereka orang Galilea, orang nelayan yang tidak berpendidikan? Tetapi kenapa mereka sekarang bisa berkata-kata dengan fasih? Artinya apa? Kalau orang bodoh ketemu dengan Kristus, dia tetap bodoh. Itu tanda tanya. Jadi makanya orang Kristen, kalau dia tetap bodoh, itu namanya mujizat. Paham maksud saya? Seharusnya orang Kristen itu mengenal Kristus, dia menjadi lebih berhikmat, lebih berpengetahuan, lebih memiliki understanding, pengertian, lebih menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang murah hati. Coba lihat Zakius, ketemu dengan Yesus, dia bisa memberikan separuh hartanya. Kita masih ribut soal perpuluhan. Makanya kalau orang Kristen pelit, itu sangat tidak alkitabiah. Namanya dermawan, tapi medit, kikir, nggak cocok pakai nama dermawan. Sebaiknya segera ganti nama, Kirman. Tahu kikirmen gitu kira-kira, itu yang cocok buat dia. Nah saya tanya, perubahan ajaib apa yang terjadi? Klik. Ya. Ayat 1 sampai 2 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan huruf kuning, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan huruf orange dalam kalimat kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Slide selanjutnya. Saya tidak membaca daripada harapan-harapan yang sering kali dikhotbahkan dalam gereja. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, maka saudara akan menerima kelimpahan harta benda yang luar biasa. Maka tidak akan pernah saudara akan mengalami kemiskinan. Saudara akan menjadi orang yang kaya raya. Dan di Lumajang menjadi orang urutan 15 pertama. Urutan pertama adalah Pak Didi. Anda tidak akan lagi mempunyai fisik yang pendek, tapi akan menjadi tinggi karena Kristus. Itu kan namanya terlalu mengada-ada. Tuhan akan memutihkan kulit Aldo, sehingga tidak menjadi pembalap pemuda berbadan gelap, tetapi mempunyai kulit yang putih sama seperti orang-orang di Eropa sana.
Itu kan sesuatu yang tidak ada dasar firman Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara. Pada waktu kita diselamatkan, Alkitab menceritakan dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara akan menerima damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, saudara akan menerima jalan masuk kepada kasih karunia. Demi kasih karunia. Dan yang ketiga, pengharapan kemuliaan yang kekal. Kenapa kok gereja hanya berkhotbah menceritakan tentang janji yang nilainya murah? Bahwa kamu akan berkelimpahan harta benda. Kamu akan menerima berkat. Lantas pengertian kita, saya diberkati Tuhan itu kalau saya kaya. Cincin saya bernilai 1 miliar sehingga saya akan bisa begini terus. Saudara pernah gak bayangkan kalau saya memakai cincin 1 miliar? Khotbah saya juga berbeda Bapak Ibu. Ada 3 yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kan jadi aneh. Orang pertama begini, ini begini. Kenapa? Karena berliannya di sini. Yang kedua, yang ketiga, selama khotbah saya begini terus. Supaya saudara bukan memperhatikan khotbah saya, tapi memperhatikan pendeta ini kaya banget karena pakai berlian. Yang nilainya di atas 1 miliar. Paham gak saudara? Ya. Di mata Allah, yang namanya kekayaan itu harta benda, itu menempati tempat yang paling rendah. Dari mana saya tahu? Perhatikan, Tuhan bilang gini, siapa yang setia dengan perkara yang kecil? Yang kecil itu apa? Mamon yang tidak jujur, harta benda itu menempati nilai yang paling rendah. Taunya dari mana? Kalau saudara ditodong. Coba saya tanya, yang saudara serahkan apa? Nyawa saudara atau harta saudara? Ada enggak orang kalau ditodong bilang gini, silakan tusuk. Hah? Kan lebih baik saudara korbankan harta saudara, betul enggak? Dia bilang, lepaskan jam tangan. Iya Pak, saya lepaskan jam tangan saya. Lepaskan cincin, iya Pak. Lepaskan kalung, iya Pak. Tasmu bawa sini, iya. Lebih baik kita pulang tanpa apa-apa, tapi nyawa kita selamat, betul enggak? Artinya apa? Harta itu paling rendah. Yang lebih berharga dari harta apa? Nyawa kita, setuju enggak? Apa yang lebih berharga daripada nyawa saudara? Ada yang tahu? Anak saudara, betul enggak? Bapak kalau marah sama istrinya, kalau sampai terjadi apa-apa pada dia, kontak antemi kon. Itu suami ngomong sama istrinya begitu. Artinya apa? Anak itu lebih berharga. Istri juga ngomong begitu. Coba Bapak Ibu tanya jujur. Kalau anakmu di ujung maut, saudara doanya gimana ibu-ibu? Ayo saya tanya ibu-ibu doanya gimana? Tuhan, selamatkan nyawa anak saya Tuhan. Biarlah Engkau cabut nyawaku, jangan cabut anakku. Betul gak ibu-ibu begitu? Itu doanya ibu. Bapak-bapak begitu gak? Ayo Pak Didi, gitu gak kira-kira kalau misalnya anakmu di ujung maut begitu? Doanya gitu gak Pak Didi kalau laki-laki? Iya sama, ibu ini terlalu curiga. Bapak-bapak doanya begitu, Tuhan jangan ambil nyawa anakku, ambil kami orang tuanya Tuhan, terutama istriku Tuhan, ambil dulu Tuhan. Itu kalau bapak gitu kira-kira ya, makanya perlu ada pemuritan buat kaum pria. Ya. Makanya Abraham menjadi bapak orang percaya, kenapa? Karena dia diminta sama Tuhan anaknya, Tuhan kasih. Itu kehebatan Abraham. Nah, itu sebabnya saya mengatakan di sini slide yang namanya teologi kemakmuran itu sangat kontradiktif dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 11 tentang penderitaan Paulus. Itu sangat bertabrakan sekali. Jadi saya kalau ditanya apakah Pak Andas percaya dengan teologi kemakmuran, saya jawab jujur, saya tidak percaya. Alkitab tidak pernah mengenal yang namanya teologi kelimpahan.
Oh kalau gitu Pak Andas percaya pada teologi penderitaan. Saya juga tidak percaya pada teologi penderitaan. Alkitab tidak pernah mengajarkan dua hal itu. Perhatikan doa Salomo. Jangan berikan aku kekayaan supaya aku nanti melupakan engkau. Dan jangan memberikan aku kekurangan sampai aku nanti menghujat engkau. Berikan aku kecukupan. Paulus bilang dalam 1 Timotius 6, ibadah yang baik itu adalah kalau saudara bisa merasa cukup. Jadi berlimpah itu bukan bicara saudara mempunyai uang yang tanpa limit. Karena kalau kita berpikir kita punya uang yang tanpa limit, tanpa sadar, kita bukan berhala, kita itu bukan Tuhan lagi, tapi harta benda kita. Apa artinya berhala? Sesuatu yang kita andalkan selain Tuhan. Kita merasa nyaman karena kita punya aset yang banyak. Kita merasa aman karena kita punya deposito yang banyak. Kita merasa aman karena kita punya harta benda yang sangat banyak. Jadi kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jadi saya bersyukur lihat jemaat di Lumajang ini, jemaat yang sederhana-sederhana. Lebih banyak yang sederhana. Supaya apa? Lebih banyak berdoa dan mengandalkan Tuhan. Amin. Kok enggak amin ya? Ya. Kenapa saya bilang saya tidak percaya kepada teologi kemakmuran? Karena itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran pendeta-pendeta Amerika. Jadi saudara harus percaya, jangan saudara menerjemahkan berkat ini begini. Berkat itu artinya saya punya banyak uang. Kutuk kalau saya tidak punya banyak uang. Saudara enggak ada hubungan berkat dengan banyak uang. Alkitab menceritakan tentang kutuk itu adalah hidup yang terpisah daripada Allah. Adam itu terkutuk karena dia terpisah daripada Allah, dikeluarkan dari Taman Eden. Berkat itu artinya apa? Hubungan saudara dikembalikan dengan Allah, itu artinya berkat. Kalau saudara berpikir berkat itu punya banyak uang, ada banyak teman-teman saya di dunia ini saudara, yang punya banyak uang dan mereka tidak bertuhankan Kristus. Makanya kalau mereka datang ke gereja, pemberitaannya, saudara pengen kaya hidup dalam Tuhan, dia akan jawab. Teman saya bilang begini, saya tanpa Kristus sudah kaya Pak Andreas. Jangan bikin Yesus itu berhubungan dengan sesuatu yang murah. Yang teman-teman saya cari tadi itulah kedamaian. Yang teman-teman saya cari itu adalah hubungan dengan Allah. Bukan sesuatu yang nilainya murah. Slide. Jadi penderitaan kita tidak ada bandingannya dengan penderitaan daripada Rasul Paulus. Saudara tahu, Paulus ini rasul besar. Dia bukan hidup dalam kenyamanan. Dia hidup dalam penderitaan. Saudara seringkali berpikir begini, kok hidup di dalam Tuhan itu mesti menderita? Karena ada seorang pengajar di Singapura yang mengatakan, Kristus sudah menderita, maka orang Kristen tidak perlu menderita lagi. Dan kita tidak akan pernah mengalami sakit. Saya mau beritahu pada saudara, Paulus saja sakit. Murid-murid Tuhan setelah Yesus naik ke surga, Yakobus matinya dipenggal kepalanya. Paulus matinya dibunuh dalam penjara. Yohanes ditaruh di Pulau Patmos, pengasingan, sendirian. Itu orang bisa gila. Petrus matinya disalibkan terbalik. Dan berapa banyak dalam pemerintahan Kekaisaran Nero, orang-orang Kristen dipenggal, dibunuh. Saudara bisa bayangkan, kok sekarang ada pemberitaan yang mengatakan bahwa kalau Anda di dalam Kristus Anda tidak perlu menderita. Dengarkan kalimat saya. Kita sudah hidup dalam dunia yang sudah hancur. Dunia yang berdosa. Lihat karena keserakan manusia, hutan ditebang. Itu menimbulkan banjir di mana-mana. Dan saya mau tanya, waktu COVID datang, waktu bencana alam datang, gempa di mana-mana. Contohnya kemarin saya baru pulang dari Palu minggu lalu. Saya tanya sama Bapak Ibu, waktu gempa luar biasa, tsunami luar biasa, likuifasi tanah bergerak menelan, gedung-gedung masjid
gereja, tempat-tempat agama lain masuk, rumah-rumah penduduk masuk ke dalam tanah. Saya mau tanya, apakah likuifasi, apakah gempa, apakah tsunami, apakah COVID. Mereka punya mata untuk membedakan ini agama Kristen, ini agama lain. Yang agama non-Kristen ditelan, agama Kristen tidak ditelan. Istri saya mati karena COVID. Ada banyak pendeta-pendeta yang sangat cinta Tuhan mati karena COVID. COVID itu tidak punya mata, siapapun bisa ditelan. Dan itu bukan kutukan. Itulah bukti daripada penderitaan dalam hidup manusia. Siapapun bisa kena. Paulus bilang, aku sering kali menghadapi bahaya perampok, menghadapi bahaya banjir. Enggak ada orang Kristen dibebaskan. Itu yang perlu saudara mengerti. Ya, yang perlu saudara sadari gini, penderitaan saya tidak sebanding dengan penderitaan Paulus. Dan penderitaan Paulus tidak sebanding dengan penderitaannya Tuhan Yesus. Nah kalau kita mengerti ini, kita bisa bersukacita dan tidak terlalu mengasihani diri kita sendiri. Paulus menderita lebih banyak, Kristus menderita paling banyak. Sehingga teologi kemakmuran bukan cuma salah, tapi memberi janji yang sangat rendah. Daud mengatakan, tertindas itu baik bagiku, supaya aku boleh belajar ketetapan-ketetapanmu yang ajaib. Saudara tahu, Roma pasal 5 itu bercerita, Yakobus pasal 1 itu bercerita, bahwa penderitaan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan sampai ke situ, slide. Ya. Jadi, halangan ujian, pengharapan itu adalah penderitaan. Saudara seringkali punya harapan-harapan yang hebat. Tetapi saudara dihadapkan pada sebuah realitas. Tiba-tiba saudara mengalami penderitaan. Saya beri contoh begini. Saudara adalah supir yang baik. Supir yang taat. Dulu ikut ujian SIM. Belajar di sekolah mengemudi seperti saya. Saudara mau ujian belajar dulu. Kalau sekarang kan orang pengendara itu naik motor seenaknya aja, lawan arah apa segala macam. Mereka merasa saya sudah bisa naik motor dan seperti dia naik kerbau. Gak ada aturan, sehingga angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia tertinggi di dunia. Kenapa? Karena tidak pernah ujian SIM. SIM itu dibeli semuanya rata-rata di Indonesia. Itu saya kasih tahu dengan jujur, apa ada. Saya bicara kepada para penegak hukum. Itulah kenyataan negeri kita, saudara-saudara. Dari oknum-oknum tertentu. Apa yang terjadi? Saudara berhati-hati, tiba-tiba saudara ditabrak dari belakang. Saya tanya, bisa nggak Pak? Udah hati-hati, ditabrak dari belakang. Itu kan penderitaan. Apa yang saudara harapkan semua baik-baik, hari ini saudara berdoa, Tuhan saya selamat. Tapi tiba-tiba begitu saudara mau belok, saudara ditabrak. Itu kan bisa terjadi. Seperti kemarin saya di Sumatera Utara. Saya sudah jalan hati-hati, jalan cuma 60 km per jam di jalan besar. Tiba-tiba rombongan kerbau lewat. Saya harus rem mendadak dan masih nyenggol anaknya kerbau yang namanya si Gudel itu. Dan saudara tahu saya harus berhenti berurusan pada si pemilik kerbau. Dan pemilik kerbau minta maaf. Saya bilang, Pak saya bisa pidanakan Bapak nih. Mengangon kerbau di tengah jalan tol. Saya sudah kecepatan minimal loh Pak. Tadi kalau saya jalan kecepatan tinggi Pak, saya nggak tahu si Gudel ini sudah tewas Pak. Ini cuma nyenggol sedikit aja. Itu. Roma 5 ayat 3a sekarang kita lihat saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah ini yang kita nggak bisa pahami. Di dalam kesengsaraan kita disuruh bermegah, ayat 2a. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kata kesengsaraan di dalam ayat 3a itu dipakai kata bukan singular tapi plural, artinya jamak. Jadi kalau diterjemahkan kesengsaraan kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Slide. Jadi kita ini dipanggil bukan untuk menghindari kesenangan. Kalau saya bicara tentang kesengsaraan, itu bukan berarti saya adalah orang yang disebut asketisisme. Orang yang hidup itu
menghindari kesenangan. Bapak Ibu tahu saya berasal, pertama kali saya lahir baru tahun 79, saya berasal dari gereja Pentakosta. Saudara tahu di gereja Pentakosta kami itu dilarang untuk nonton di bioskop, untuk nonton TV, untuk baca majalah, untuk baca koran, itu dianggap tidak kudus. Jadi saudara tahu, kalau saya ditanya sekian tahun, lagu yang saya hafal, bukan lautan, hanya kolam susu. Di sana kutemui gadis manis paman petani. Lagu-lagu yang baru Kahitna segala macam, saya nggak pernah hafal. Nggak pernah tahu, kenapa? Karena dilarang di dalam gereja saya. Jadi saya nggak pernah nyanyi lagu dunia, saya nggak pernah dengar. Begitu dengar lagu dunia, saya tutup telinga dengan sengaja. Karena dia apa? Saya diajarin bahwa itu adalah barang-barang najis. Padahal Tuhan menciptakan segala satu di dalam dunia ini untuk dinikmati. Betul nggak? Saudara boleh pergi ke B29 atau B30. Kalau ada B32 boleh. Tuhan menciptakan dunia ini untuk saudara nikmatin, bukan untuk menghindari. Ya, kita juga bukan dipanggil untuk menikmati kesengsaraan yang disebut masokisme. Ada hamba Tuhan, dia kalau misalnya apa itu namanya sakit gitu ya, dioperasi, dia minta dibius paruh. Anaknya bilang, papa ini termasuk gaya hidup masokisme begitu. Jadi menikmati kesengsaraan. Dia bilang sama anaknya, gundulmu. Papa ini bukan orang yang menikmati kesengsaraan. Kalau dibius full bayarannya mahal, makanya papa minta dibius paruh saja, supaya bayarannya murah. Ya, juga tidak mau atau mencari persoalan gaya hidup sembrono. Oh bukan saudara-saudara. Itu artinya bermegah dalam kesengsaraan-kesengsaraan. Slide. Kita tidak dipanggil untuk menghindari kesenangan. Kita tidak dipanggil untuk menikmati kesengsaraan atau kita tidak dipanggil mencari persoalan, melainkan merengkuh penderitaan yang tidak terelakkan. Kalau penderitaan itu diluaskan Tuhan terjadi pada hidup kita, ya sudah kita nikmati. Setahun yang lalu dalam perjalanan dari Juanda, Surabaya ke sini, saya ditanya sama Pak Yudi yang mengendarai mobil itu, dia tanya gini, Pak Andreas tahu nggak Ibu Gembala itu menderita sakit? Enggak, itulah Ibu Gembala Pak, Mami itu katanya. Ya, nggak pernah ada yang tahu bahwa dia sakit. Kenapa? Karena dia selalu ceria. Kita tidak pernah mengundang sakit kanker itu, tapi tiba-tiba itu bisa datang. Betul apa tidak? Nah saudara hadapi itu dengan apa? Gembira, dengan sukacita. Karena sesuatu yang tidak bisa terelakkan, tidak bisa saudara tolak. Hadapi semua dengan hati yang besar. Slide. Kalau kita menderita, bagaimana penderitaan tidak akan menghancurkan pengharapan kita? Itu pertanyaannya. Karena kita punya pengharapan-pengharapan yang hebat, tapi tiba-tiba penderitaan datang, itu bisa menghancurkan penderitaan kita. Kalau kita menderita terus, apakah nanti pengharapan kita bisa berantakan? Atau kita nanti akan berhenti di tengah jalan dan semuanya akan berantakan? Jawabannya kenapa? Jawabannya adalah apa? Tidak. Di dalam Tuhan pengharapan kita adalah teguh. Apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah akan menggoyahkan pengharapan kita yang benar di dalam Tuhan. Selama pengharapan saudara benar, pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tapi kalau pengharapan saudara, saya pingin punya 3 istri, itu akan hancur. Itu bukan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tapi tulus seperti kampret. Saudara lihat, orang yang berpengaruh di negeri ini yang hampir saja terpilih menjadi gubernur di DKI Jakarta. Sekarang dia dihabisi dengan isu perselingkuhan. Itu menghancurkan reputasi seseorang. Jadi kalau orang punya pengharapan yang salah, itu pasti mengecewakan. Tapi kalau saudara punya pengharapan yang benar, percayalah Tuhan akan mengokohkan pengharapan saudara. Amin. Ada 3 alasan mengapa pengharapan kita teguh bahkan di tengah penderitaan. Yang pertama, karena Allah mengerjakan kebaikan
Perhatikan ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Kata lain ketekunan itu adalah ketabahan. Kata lain dari ketabahan itu adalah kerendahan hati, kesabaran. Jadi bagaimana caranya orang bisa sabar? Bagaimana caranya orang bisa rendah hati? Sekolahnya, pendidikannya namanya adalah kesengsaraan. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang rendah hati, mau jadi orang yang sabar, pendidikan namanya apa? Sengsara. Bilang pada sebelahnya, sengsara. Setuju nggak? Nah perempuan zaman sekarang itu lucu. Baru hamil dokternya sudah memotivasi. Bu, nanti kalau melahirkan jangan normal ya. Disesar saja. Jadi nggak perlu sakit. Ini dokternya bukan pinter tapi membodohi saudara. Ya, kenapa? Dia ingin saudara nggak sakit, tujuannya apa? Dia dapat uang yang banyak. Karena kalau saudara disesar, saudara nggak bisa punya anak banyak, paling bisa punya anak banyak 3, 4 pun sudah bermasalah. Tapi kalau saudara lahir normal, itu seperti nenek saya, 16 anak. Saudara tahu nenek saya itu bukan beranak, mencret. Sampai 16. Itu kalau lahir normal. Tapi kenapa dokter selalu memotivasinya supaya tidak lahir normal? Karena dia ingin dapat uang banyak. Padahal dulu itu orang sesar itu kalau ada masalah dalam kandungannya, misalnya Pak sungsang, betul enggak? Tapi sekarang itu punya masalah, enggak punya masalah selalu disuruh sesar begitu. Slide selanjutnya. Penderitaan adalah berkat terselubung yang melaluinya Allah sedang mengerjakan ketekunan dan karakter yang semakin menguatkan pengharapan kita. Ketekunan, bahasa aslinya tuh hupomone. Ho itu artinya di bawah, meno itu artinya tinggal. Mone itu kediaman. Jadi maksud dari ketekunan ini tinggal di bawah, seolah-olah ada benda berat yang kita pegang menekan diri kita. Itu artinya ketekunan. Jadi Allah sedang melatih kita supaya kita tekun penderitaan. Yang menghasilkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Bahasa aslinya bukan dipakai kata tahan uji, tapi lolos uji. Ayo ngomong jujur. Kadangkala kalau kita menghadapi kesulitan, kalau kita menghadapi masalah, kita selalu berkata begini, mati aku. Aku sudah gak kuat lagi. Seperti Yesus pernah berkata, seperti mau mati rasanya. Bapa, angkatlah cawan ini, angkatlah penderitaan. Itu Kristus. Kita seringkali menjadi putus asa dan kita mau mundur dari setiap persoalan. Itu artinya kita tidak lolos ujian. Jadi semestinya kalau kita menghadapi penderitaan, kita harus sampai akhir. Lolos ujian, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sedikit lagi, slide. Beberapa orang di dalam penderitanya memang tidak mengeluh, tetapi karakternya tidak berubah. Saya mau beritahu begini, kalau saudara mengalami persoalan, mengalami penderitaan, saudara tidak berubah, berarti ada yang salah. Tadi malam saya bercerita kepada Pak Har, ya, saya mempunyai masalah kesehatan dan saya merasakan dari masalah kesehatan itu membuat saya menjadi tidak nyaman. Tidak nyamannya apa? Badan saya makin lama makin gemuk. Bukan makin kurus, tapi makin gemuk. Dan saya merasa tubuh saya menjadi tidak nyaman. Saya mulai melihat ada penyakit, ada kenaikan dalam kadar kesehatan saya. Apa yang saya lakukan saudara? Saya mulai diet. Hasilnya apa? Saya melihat hasil cek kesehatan saya bulannya lalu semuanya bagus. Berat badan saya dari 84 kilo turun sekarang menjadi 72,7 hanya dalam waktu 4 bulan saja.
Maaf saya nggak nyindir yang gemuk-gemuk, saya cuma nyinggung aja. Kalau saudara mau menjadi sehat, maka saudara harus merampingkan tubuh saudara. Kuncinya apa? Jamu. Apa itu jamu? Jaga mulut. Saudara bilang, Pak Andreas saya makannya sedikit kok. Mana yang kita percaya? Perkataannya atau buahnya? Kalau ada orang bilang saya makannya sedikit tapi tubuhnya besar, kita harus percaya pada tubuhnya yang besar itu. Ya. Jadi kalau ada orang sudah mengalami penderitaan tetap tidak berubah, pasti ada yang salah dalam hidupnya. Kalau kita berada dalam keadaan buruk dan kita tidak keluar sebagai pribadi yang lebih baik, maka keadaan kita benar-benar buruk. Harusnya kita dalam keadaan yang buruk, kita bukan cuma bertahan, tapi kita keluar sebagai orang yang lebih baik. Penderitaan itu seharusnya merubah kita menjadi orang yang lebih baik. Kata orang dunia, di dalam kesusahan itu pasti ada hikmahnya. Dan sebagai penutup pada pagi hari ini, slide, bukan cuma tahan uji, tetapi lolos ujian. Sehingga pada waktu kita lolos ujian pengharapan, maka kita semakin mudah, semakin jelas, semakin kuat. Karena kita terlatih menghadapi penderitaan demi penderitaan. Saudara tahu, orang yang sudah terlatih menghadapi penderitaan, dia akan menjadi kuat. Saya beri contoh. Kalau saya biasa mengangkat barbel 10 kilo, ya, tiba-tiba ada seorang anak kecil, Om, aku mau coba. Anak itu umur 5 tahun, dia mau angkat barbel 10 kilo. Waktu dia tidak bisa ngangkat, dia nangis, dia marah, kok aku gak bisa ngangkat barbel seperti Om? Saya akan bilang sama dia, bukannya barbelnya itu berat buat kamu, tapi masalahnya kamu tidak pernah melatih diri mengangkat barbel itu. Saudara tahu, saya bisa mengangkat barbel 10 kilo, itu latihan dari barbel yang beratnya 2-3 kilo, 5 kilo, naik menjadi 10 kilo. Sekarang saya bisa mengangkat barbel yang beratnya 15 kilo. Itu semuanya adalah latihan. Saya dulu push up 50 kali, sekarang bisa 100 kali tiap malam. Itu semuanya ada latihan. Saudara tahu, kalau Anda terlatih di dalam penderitaan, itu menjadikan diri Anda kuat untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang selanjutnya. Amin. Itu loh hikmahnya. Makanya orang yang tidak pernah menderita, dia akan sulit untuk menghadapi kesulitan. Dulu saya belajar sebagai seorang hamba Tuhan di Belora, di Randu Belatung. Hidup di lantai tanah. Di bawahnya ada daun jati. Di atas saya tidur dengan tempat tidur kayu yang beralaskan tikar saja. Saya makan nasi seadanya. Itu membuat saya menderita dari keluarga yang sangat berada di Jakarta. Ayah saya seorang pejabat militer. Saya hidup dalam kesederhanaan. Saya menderita, saudara. Saya mesti berjalan berkilo-kilometer dalam pelayanan. Jadi saya terlatih dalam kesusahan. Hari ini, kalau saya harus menghadapi jalan lagi dalam pelayanan saya tidak perlu kaget. Kenapa? Karena saya berpengalaman dalam hidup yang susah itu. Ya, jadi jangan pernah tolak penderitaan. Saya mau tutup dengan kalimat begini. Allah tidak mungkin hanya bekerja separuh jalan. Jadi dia akan menyelesaikan rencananya dalam kehidupan saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa saudara. Haleluya. Kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Angkat suara kita. Glory Tuhan Yesus, terima kasih. Kuralama syakana manataka yalama. Ayo berdoa, saudara masing-masing berdoa. Jangan pernah tolak penderitaan. Hadapi penderitaan dengan anugerah Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya mari sembah. Glory. Terima kasih Tuhan. Inaralama syakaralama lama 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 indikyo. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Dunia yang menderita. Dunia yang penuh dengan dosa. Itu sebabnya kami tidak bisa berharap bahwa dunia ini semakin baik. Tapi kami butuh perlindungan Tuhan. Engkau mengajari kami supaya kami berdoa, berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah mengajari kami untuk kami lari daripada pencobaan, tapi kami menerima kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menghadapi semua persoalan dalam hidup ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi secara otot-otot rohani. Biarlah kami melihat keindahan di balik penderitaan sehingga kami bisa bersuka cita. Karena semuanya adalah maksud yang baik untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih rendah hati. Menjadi pribadi-pribadi yang tabah, menjadi pribadi-pribadi yang lebih sabar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Ya, puji Tuhan, kita sedang ada di Nagoya dan barusan ada pohon sakura yang mulai bersemi, bagus banget. Dan kita sedang ada di sebuah taman yang indah, banyak bunga-bunga yang luar biasa yang tentunya nggak ada di Indonesia. Dan pesan kami dari tempat ini agar seluruh jemaat boleh memiliki keindahan dari kasih yang sudah dinikmati, diterima dari Tuhan Yesus untuk boleh dibagikan menjadi sebuah keindahan kehidupan, jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. God bless you. Ya, Shalom, kita sekarang ada di sebuah tempat namanya Aokigahara, tempat yang sangat terkenal di Jepang, bukan untuk sesuatu yang baik ternyata, tapi itu menjadi tempat yang terkenal karena menjadi tempat di mana anak-anak muda banyak mengakhiri hidupnya di sini. Jadi hutannya terkenal memang agak sunyi dan angker kelihatannya ya, dan ada banyak orang-orang yang putus asa, bunuh diri di sini, dan sangat disayangkan sekali mereka mengakhiri hidupnya seperti itu. Oleh sebab itu ketika ada orang yang mau memberitakan kabar baik bahwa ada nama Yesus yang bisa memberikan jawaban, bisa memberikan sebuah pengharapan di dalam kehidupan mereka, pastilah mereka tidak akan pernah mengakhiri hidup mereka dan bunuh diri di tempat ini. Jadi apapun yang saudara alami, apapun beban, masalah, persoalan apapun, seberat apapun yang kau alami, percayalah selalu ada jalan keluar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Keep on faith, warga kerajaan. God bless you.
like reading all your word and doing what you say. I grow knowing you more, 'cause you're the lover of my soul. I love to worship you, oh my Lord, I love to give you praise. Night and day I love to hear your voice and obey, 'cause you're the lover of my soul. Every day I want to keep on growing in your word, 'cause you're the lover of my soul. I like reading all your word. Cause you're the lover of my soul. We are Disney Night and day I love to hear your voice and obey, 'cause you're the lover of my soul. You set us apart and you brought us into your life. Now we're not the same. We live to glorify you, glorify you. We'll study hard for you, oh Lord. With our skills and time, we will build your church. We are church builders, growing upwards with you to the vision. Nothing's gonna hold us back. We are church builders, giving our plans and dreams for your kingdom. We'll go and reach beyond the stars. Nothing is impossible, 'cause God, you're on our side. Oh, 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 Kingdom Community atau KC adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup.
kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KC, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Yosua Haryanto di 0812 3532 8677. Generasi muda, mari bergabung bersama dalam ibadah KGC Roket setiap hari Jumat pukul 5 sore di Menora Hall lantai 2, Jalan Lintas Timur 275. Untuk informasi dapat menghubungi Saudari Kenensa atau Saudari Josephine. Bagi Anda yang rindu menabur dalam pembangunan, Anda dapat transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Cahaya Menora Indonesia dengan nomor 125 7999 777. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan secara online, dapat juga ditransfer di rekening BCA atas nama GBI Rock Lumajang dengan nomor 125-9500-999. Dan persepuluhan juga dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Rock Lumajang 2 dengan nomor 125-8988-999. Kami mengucap syukur Tuhan buat anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak ini dapat mengerti setiap rencana dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah anak-anak ini dapat menemukan setiap talenta-talenta mereka. Melalui orang tua mereka, biarlah setiap para orang tua dapat mengarahkan dan menemukan talenta anak-anaknya Tuhan. Sehingga anak-anak ini dapat bertumbuh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Kami percaya Engkau memberkati setiap orang tua yang adalah pahlawan di mata-Mu Tuhan. Sehingga dapat mengarahkan anak-anak ini untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati juga untuk setiap kakak Rocky, juga para guru di sekolah mereka, supaya mereka dapat menanamkan dasar atau fondasi kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu ini dapat bertumbuh dan tertanam dalam setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan kelak akan bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya bahwa anak-anak ini akan jadi terdekat dimanapun mereka berada, di sekolah, di keluarga, di lingkungan mereka. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui anak-anak ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Be
Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih buat fellowship pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memulihkan kami, memeluk kehidupan kami, memberi kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan ibadah kami, biar apa yang kami kerjakan, kami lakukan hari ini, itu menyukakan Engkau dan meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa penderitaan yang kami alami itu kami boleh menjadi bertekun. Biarlah kehidupan kami senantiasa oleh karena damai sejahtera dan sukacita-Mu itu melimpah dalam kehidupan kami. Ternyata penderitaan yang kami alami di dunia ini adalah untuk kami tetap senantiasa menunggu, menantikan pengharapan yang dari Engkau, pengharapan yang pada Engkau Tuhan tidak akan buat kami sia-sia. Kami percaya kekuatan yang baru sudah Kau berikan buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu lebih lagi untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami yang ada di pelayanan di luar kota, di luar negeri Tuhan. Biarlah Engkau juga menyertai dalam pelayanannya. Apa yang dikerjakan, dilakukan, biarlah nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang baru buat kami. Engkau sudah menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi dengan urapan yang baru. Bahkan Engkau menguatkan kami dengan urapan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna ada di dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku, pulanglah, bawalah berkat anugerah. Kasih setialah Bapa, Allah, Anak, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senang memberkati dan menyertai-Mu. Diberkatilah sisi rumah-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah istri-Mu, diberkatilah anak cucu keturunan-Mu, diberkatilah orang tua mertua-Mu. Apapun yang Kau kerjakan oleh kedua belah tangan-Mu, percayalah Tuhan akan buat berhasil dan Kau menikmati keberuntungan demi keberuntungan. Oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan-Mu itulah yang menuntun, membimbing, bahkan mengingatkan dan memampukan Engkau untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, jadi garam dan terang dimanapun Kau berada, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati dan disertai Tuhan, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap tekun di dalam penderitaan sebab ketekunan menghasilkan tahan uji. Tuhan Yesus memberkati.